Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini, tanggal berapa ya? Tanggal 11 Januari, tepatnya di Rabu malam, kembali di Cerita Zian Podcast bareng uh, Ayah Mutiara atau Bang Zuhri. Ya, Zuhri Mauludinsyah Adan ya, Bang ya. Nama aslinya itu Bang ya? Asli sekali itu. Dekat lagi dong Bang, biar ini asli ya. Asli sekali. Ya, ini udah pasti udah lama nggak main di radio. Kalau dulu main di radio kan? Main di radio Itu tahun berapa khususnya. sih Bang? Main di radio dari 2003 sampai ke 2009. 2003 sampai ke 2009 ya. Hmm. Jadi Bang, ini Bang Zuhri ini itu kalau boleh tahu nih lahir di sekitaran tahun berapa nih? Enggak sekitar pasti. Pasti ya. Pasti ya. 73. 73. Udah tua Lima- dong. 50 tahun. Berarti 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu bulan 4 ini 50 tahun. Bulan 4 ini 50 tahun. luar biasa. Tapi tunggu Bang, kita lagi ini. Saya lagi ini dulu nih. Kasih yang lebih mantap-mantap dulu nih ke para chippers. Chippers tahu nggak Bang Chippers? Tahu nggak Bang Juri Chipper apa? Orang suka main chip. Wah itu lain lagi orang suka main chip. Waduh kacau nih. Udah tahu Chipper rupanya orang suka main chip. Udah capek-capek lu Bang. Kahe lu pegat apa nama dia slogan Chipper kan cerita Zian Loper. Jadi Orang yang Chipper. mencintai cerita Zian gitu ya. Jadi chippers. Masa aja ke orang-orang main chip. Waduh mampus sekali Ada lover ya kan. Ada lovernya. Orang suka mencintai. Orang suka mencintai. Ini kan jadi Pecinta ya. rekan-rekan cerita Zian ini pingin tahu nih Bang Zuri nih. Bang Zuri itu kan sekitar 50 tahun yang lalu nih bulan 4 ini kan. Itu dulu SD, SMP, SMA-nya di mana Bang? Saya min dulu. Min di Minjem. Ya, enggak. Memang betul minjem tuh. Karena waktu sekolah dasar saya itu min di Adan. Bareng dengan SD di Ilebe. Bareng SD Ilibu. Jadi Jauh. satu sekolah dua. Waktu sekolah dasar saya 2 sekolah. Dua sekolah. Maksudnya Min Adan 1, SD Ilebe 1. Jadi saya alumni Min Adan dan alumni SD Ilebe. itu tamat dulu atau sekolah habis tamat kelas 6, alih kelas 6 tamang long kelasa. Ana, bertiga aja. Tiga aja. Ya gimana caran? Kaki lagi aja dah. Jadi jak bunga suput. Pagi sore. Kelas 5 saya masuk SD Ilebe dikarenakan pada saya itu regulasi pendidikan yang dari Min tidak boleh masuk SMP. Kenapa gitu? Kenapa kayak gitu tuh kalau dulu? Inilah pendidikan di Indonesia. Urusnya setiap tahun berubah-ubah. Itu kurikulumnya masih kurikulum apa sih kalau boleh tahu nih? Kurikulum PT kayaknya. kurikulum kurikulum PT. Jadi banyak sekali perubahan pendidikan. Ada CBSA itu kan dulu. Cara belajar siswa aktif. Kalau kami bilang CBSA itu cetak buku sampai habis kan. Catat buku Sampai habis. CBSA. Jadi kerjaannya dikte aja tuh. Dikte aja, Dikte. cetak di papan tulis kan. Kita tulis. Nah, Jadi sekarang ini kan lagi beda. gitu. Belajarnya kan sekarang lebih apa namanya? Bukan andragogi. Tapi Ada yang bilang Anda grogi kan salah tuh kan? jadi Anda gogi dengan Anda grogi. Kalau Anda gogi, Andragogi itu kan memang diinginkan siswa ini lebih aktif. jadi sama kayak sistem sekarang berkarakter gitu ya. Berkarakter cuma karakternya apa ini masalahnya kan? Kalau dulu karakternya apa? Kalau sekarang karakternya tuh chippers, main chip itu. Karakter dulu memang siswanya lebih mendengar apa yang guru terangkan. Kemudian wibawa guru itu lebih penting daripada bagaimana membebaskan para siswa untuk membentuk karakter pelajar itu sendiri. Pemahaman pelajaran dulu itu lebih diterangkan oleh guru. Bagi yang suka membaca, apa yang diterangkan oleh guru dia akan lebih banyak tahu.
Tapi kalau sekarang saya lihat kurikulum dituntut untuk bahkan guru lebih banyak belajar dan lebih banyak membuat laporan. Lelah guru sekarang. Bukannya ini ya, bukannya sudah ada apa namanya tuh sekarang sertifikasi. Sertifikasi Kalau dulu guru itu apa namanya itu pahlawan tanpa jasa. Kalau sekarang pahlawan sertifikasi, betul nggak tuh? pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang pahlawan tanpa tanda-tanda itu. Ya contohnya kayak gini berarti ya. Kayak yang baru-baru ini saya baca di salah satu media online tuh tentang belum dibayarnya gaji honor guru pedalaman. Ya. Nah, berarti itu salah satu bagian dari guru pahlawan tanda-tanda. Ya. Inilah bagian pada horornya pendidikan. Jadi bukan honor ini. Bukan horor. Horor. Jadi ada pegawai ngeri gitu. Ngeri, bukan negeri gajinya lagi. Horor. Gajinya horor. Jadi digaji setahun 2 kali gitu. Setahun 2 kali yang kita sayangkan sebenarnya. Saya melihat persoalan guru ini memang kompleks. Baru-baru ini juga Kadis Pendidikan Kabupaten PD menonjolkan bahkan tidak mengakui 400 orang guru bakti, guru honor yang sudah lama-lama dan dianggap tidak mau diperpanjang kontrak karena itu bukan guru bukan guru profesional. Bukan, ya. Kita belum tahu itu bagaimana kebijakan yang diambil. Semoga kebijakan ini tidak merugikan para guru bakti, para guru honor. Di sisi lain, alumni daripada perguruan tinggi yang jurusan FKIP, Kependidikan dan Ilmu Pengetahuan, ini banyak juga yang nganggur. Banyak di antara mereka yang tidak mau mengajar, bahkan jualan. Saya emang lebih senang demikian. Mengajar itu kan tidak harus di sekolah. Enggak harus di sekolah dong. Di sekolah, ya kan. Cerita Zian ini juga bagian pada pembelajaran yang paling penting. Ini yang paling penting nih Bang. Rakan-rakan juga harus tahu kalau jangan lupa itu nge-like and subscribe itu Cerita Zian. Nah, ini pelajaran paling pentingnya itu. Nanti Bang Zuri di subscribe juga ya. Pasti belum. Ntar di subscribe lagi. Yeah. Biar setiap kita live itu muncul, si Jian lagi ngapain nih, lagi nge-live. Nah ngomong-ngomong tadi SD-nya ada 2, kembali lagi ya. Kemudian SMP-nya Kemang Tanjung. SMP-nya di Kemang Tanjung. Itu tahun 85 saya masuk, 88 taman. Saya taman SD di Ilebe, Kemang Tanjung, Min di Adan, sekarang Mutiara Timur, dulu Mutiara. Pada saat Min juga juara cerdas cermat, SD juga begitu, juara cerdas cermat, dua-dua. Nah ngomong-ngomong cerdas cermat, sekarang ada masih nggak cerdas cermat? Udah lama sekali tuh saya nggak dengar. Rantau kan dengar cerdas cermat Nana. Sekarang udah cerdas-cerdas nih. Udah cerdas-cerdas. Jadi nggak perlu lagi buat itu ya? Banyak cerdas cermat di kampung. Saya lihat desa lebih peduli dengan kampung, lebih peduli dengan bagaimana melakukan aktualisasi terhadap pelajar, khususnya tingkat siswa anak sekolah dasar, murid itu ya. SMP sudah pelajar, SMA siswa, dan kalau kuliah udah mahasiswa kan begitu. Jadi waktu cerdas cermat dulu itu memang antar SD itu, antar Min di bawah Kemenak sekarang dulu Depak namanya, itu rutin setiap tahun. Ada cerdas cermat ya? Ada sekarang yang rutinnya karnaval lah, bukan cerdas cermat. Iya. Terus pialanya banyak itu, kudung piala. Jadi halali juara 1 juara 2, mandung sekolah empat piala po. Waktu dah cek kan Rupaji kan kumpul-kumpul peng buka acara. Makaji baca. Makaji piala haji mandung berumpa. Halali juara 1 juara 2 juara le. Dulu malah setiap 17 Agustus ini penting bagi pelajar, bagi siswa, bagi murid di tingkat SD. Itu sebelum 17 Agustus itu ada perlombaan. Ada perayaan 17-an namanya. Itu kayak jalan apa namanya, lomba gerak jalan apa gitu. Ya gerak jalan, beloknya kan belok kiri, belok kanan. Ada yang belok otomatis tuh kan, kalau nggak belok masuk sawah tuh kan. Beloknya otomatis. Otomatis harus belok, nggak perlu dia komando kan. Nggak usah harus bilang jalan kiri, hadap kiri, jalan maju jalan, nggak perlu lagi kayak gitu ya. Saya kagum dengan gerak jalan 45 km. Itu ada tuh? Ada. Ya, 45 km dulu. Sekarang nggak ada lagi.
17 kilometer atau 8 kilometer. Untuk anak tingkat SD Min dulu di kecamatan itu buat gerak jalan 8 kilometer. Oh ada kayak gitu dulu ya? Ada. Kalau sekarang ada lagi ya? Nggak ada. Nggak ada lagi ya? Itu terakhir tahun berapa sih Bang Zuri lihat kondisi yang seperti itu? Pasca damai atau sebelum damai gitu? Sebelum damai, tahun 90 itu terakhir. 190-an ya? Tapi waktu saya 90-an, waktu saya 90. SMA masih ada tuh Bang Zuri. Tahun 2002 kayak gitu. Tingkat SMA, kalau untuk tingkat SD nggak ada. Tingkat SD nggak ada lagi ya. Nah, ini kita loncat nih. SMA-nya di mana nih, Bang Zuri? Saya SMA Negeri 3 Banda Aceh. Wah, jauh ya. Ya, waktu itu SMA Dari favorit. dari Ilebe, Adan, terus SMA SMP Kembang Tanjung. SMP kemana langsung ke Banda Aceh. Ya, waktu itu Pak Nurdin Abdurrahman, Bupati PD, saya mendapat sertifikat siswa teladan di tingkat SMP. Jadi langsung lewat ke tingkat pusat gitu ya. Kalau dulu kan ada tingkat Boleh satu, memilih SMA seluruh Aceh mana yang suka. Oh. Ada 2 pilihan, saya SMA Arun dengan SMA 3 Banda Aceh. Sempat masuk SMA Bernun sehari saya tidak tahu lulus karena kan nggak ada HP. Teleponnya pun ada di Pendopo Bupati. Jadi kalau lulus hari ini tepu je minggu ke kan. Ya, seminggu baru tahu. Saya diambil oleh Pak Nurdin di SMA Bernun, 1 hari sudah ikut P4. Pantat panas pinggang pegal. Pantat panas tinggal. Duduk aja dengar kan. Itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila kan. Oh. Jadi diambil oleh PMP Pak sama nggak? PMP? Enggak. PPKN? PMP merek mobil kalau dulu kan. Ada PMTO, PMP. Nah, PMP mobil jurusan tangsi itu. Kan? PMP pancuri manuk mati. PMTO pancuri manuk tubuh. Padahal PMTO itu kan Pak minta tolong ongkosnya habis kan. Jadi PMTO, Pak minta tolong ongkos habis. Ongkosnya Jadi habis. menyejak Jawa atau awak Jawa balik ke no jik bayi no. Padahal perusahaan motor Ondernemen Hasan itu PMTO. Oh, perusahaan motor Ondernemen Hasan. Oh, itu kepanjangan PMTO. Transport. Berarti transportasi paling lama itu ya PMTO ya. PMTO paling dengan tua dia. nasional. Oh, dia yang paling lama dia. PMTO nasional itu dulu kan. Hmm. Tramindo. Nah, kemudian itu dari SMA 3. Nah, dengar-dengar nih, Bang Zuri pernah jadi anggota dewan. Itu tahun berapa tuh, Bang? Setelah kuliah. Oh, yang kira Rani waktu jadi anggota dewan kita perasaan dengan. Waktu itu mulai tahu pemilu dikarenakan konflik Aceh yang menolak pemilu. Ini kok ditolak ini kan? Waktu saya masih aktivis mahasiswa, saya kuliah di Fakultas Ekonomi Unsiah. Aktivis 98 itu aktivis yang menurunkan Soeharto. Tahun 98. 98. 99 aktivis mahasiswa dan pemuda Aceh ini sudah merancang referendum yang menawarkan sebagai solusi untuk penyelesaian konflik Aceh yang bermartabat. Nah, 99 itu pemilu. Saya terlibat di pemantau pemilu UNFREL, University Network for Free and Fair Election. Panjang dah. UNFREL itu jaringan perguruan tinggi pemantau pemilu. Jadi saya terlibat untuk Kabupaten Biren, PD, kemudian Aceh Tengah dan Aceh Timur. Jadi pemilu itu tidak ada, hanya di beberapa tempat pemilunya. Kalau menyewatkan jadi anggota dewan apa pemilu? Pemilu masih terjadi penolakan, tetapi pada saat di tahun 2004 ini pemilu pasca reformasi malah sudah muncul partai baru, sudah ada PK pada saat itu, Partai Keadilan. Oh, oke. Yang sekarang PKS. Nama bayi PKS itu PK. Kemudian pada saat itu ada PAN memang, Partai Amanat Nasional Amin Rais. Ya? Jadi pemilu di 2004 ini sudah merupakan pemilu proporsional tertutup. Bila tidak sampai suara sejumlah BPP, misalnya BPP-nya 5.000, kalau nggak sampai suara 5.000, suara di bawah ini naik ke nomor 1. Oh kayak gitu. Oke. Jadi tahun berapa tuh Bang Zuri jadi dewan? 2004 sampai dengan 2009. Nah,
kita kembali nih ke Bang Juri. Dulu kan pernah jadi dewan nih sampai sekarang. Kalau waktu jadi dewan nyan kalian kan piju tang. Iya, No dulu pakan ino kurus. kamu pruk nan. Pe alih jadi dewan raneh makin apa namanya? Makin bahagia atau emang jadi dewannya nana bahagia? Perut lambang kemakmuran ya. Waktu di DPR saya memang kurus. Berat badan saya 49 kilogram. Apa karena pikir ya ada dong iban. Waktu itu kerja di Australian Action Aid di selesai DPR 2009. Ausaid. Triple A. Heeh. Kerjasama dengan Kemang, Bang Melon. Berarti tentang pertanian lah. Ya, coklat. Coklat ya. Jadi terkait ranah tentang ke anggota dewan. Nah, PD menurut ranah. Ya, hanya menurut ranah. Ya sebenarnya kan Bang Juri, awak adan di rotu. Awak adan di rotu deh, begah kalangan Berhalangan agama pinang. Nyo agama nak agama yang berhalangan kan. Nah, Bang Wardana kalau nonton ya, aduh, kenapa sih nggak pigi kan? Kalau pigi Wardana kan ada 2 orang ini apa namanya orang adan ya. Warna ganteng tuh kan. Yang ganteng itu, yang seniman ya. Kalau BA itu. BA yang apa? Binih Alu. Pakai apa je awak bini halu? Tahu kampung Karena satu kampung itu. Menasa Alu itu di pinggir Alu dan di pinggir sawah. Berarti menyawat ranahnya SDA. Semua Punya lagi elun SDM. semua dari Merdu. SDU nih. SDU. USA. ICU. ICU. Ikatan Cendekiawan Ulim. Nah, berarti yang partai lu partai Ihsanuddin. MZ. Ihsanuddin MZ. Yusuf Ishak. Enggak Yusuf Ishak, Muhammad Yusuf Ishak kok. Muhammad Yusuf Ishak kok. Pakai Q. 3 nama nabi nama beliau. Umat banyak ya. Ada Muhammad, ada Yusuf, ada Ishak. 3 ya. Anak biasa udah punya pegat lagi sakit han. Anak sakit ya, menyajak urun ayo pegah berat hat nanya. Pokoknya itu politisi senior, guru saya itu kan. Guru. Tapi punya SDA satu-satu dari Adan. Satu-satu. Punya SDM semua dari Merdunya. Kalau dari Adan itu kan tinggi besar orangnya kan, Ghazali Abbas Adan kan tinggi besar. Abang Jakarta. Abang Jakarta. Hasanuddin Yusuf Adan juga tinggi besar. Marzuki Daud Adan tinggi besar. Tinggi besar. Tapi kenapa Zuri Adan tuh kecil? Enggak mau sama aja, kan? Ini turunan ke-8 ya. Enggak, tapi Hana stunting menang. Wah, nah. Tapi yo kembali lo menurut anu yo PD Gino nama tema sarana ke dewan itu PD sekarang maju atau mundur nih? Susah jawabannya ya. Kan susah dengan jauh undang kok. Dalam koordinasi memang lemah sekarang kan. Itu koordinasi yang bagaimana nih? Pemerintah itu kita di Indonesia ada yudikatif, eksekutif dan legislatif. Penganggaran pemerintah, perencanaan pembangunan pemerintah, ini semua ini berbasis komunikasi sebenarnya. Berbasis perencanaan yang bagus dan ini harus sama-sama bergerak. Walaupun satu lembaga itu adalah lembaga vertikal seperti misalnya TNI, Polri, kemudian Kejaksaan itu dan Kehakiman. Ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Pertahanan. Jadi ya. Intinya maju pahana. Berjalan di tempat ini. Stagnan berarti. Stagnan. Saya melihat tidak ada. Yang kalian pemerintah haji. Tapi punya anak-anak muda aja kiban. Perkembangan maju kalau dilihat dari pembangunan PD ini sudah hampir 15 tahun kita kekurangan anggaran. Mungkin. Kekurangan anggaran kayak kita nggak punya. Kayak OSUS macam paling nak kiban cara kekurangan anggaran. Anggaran kita tidak dapat anggaran kalau di Jakarta itu ada istilahnya anggaran yang regulasi pemerintahnya hebat, laporannya hebat. Itu ada anggaran khusus dari pusat. lagi peng DID mana ya, peng DID nyan yang kurang peng jadi peng dari nyan kurang tapi OSUS hanya kau biraya yang alu damai kan yang biraya OSUS kalau untuk kehidupan pemerintahan kalau sekarang masyarakat lebih dirasakan majunya itu dikarenakan adanya penggampung
Dana desa. Dana desa ini sangat bermanfaat bagi pembangunan. Salah satu yang paling manfaat dari peng desa. Paling bermanfaat dari uang desa yang pertama, porsi pembangunan itu bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia yang paling bawah, Gampung. Kesik sebagai kuasa pengguna anggaran memiliki aparatur. Kalau di Aceh aparatur Gampung sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2006 kan, Gampung namanya, enggak desa, Gampung. Walaupun banyak yang masih menyebut desa, tapi sebutan kita Gampung, kan? Nah, dengan peng desanya, apakah desanya maju atau stagnansi lagi Rana Pega? Desa semakin maju, udah banyak aset desa, banyak dibangun. Pembangunannya kalau jalan-jalan di desa sudah bagus, walaupun rabat beton, ada yang sudah aspal. Pokoknya karena jalan lah. Ya, daripada dulu berlumpur, ya kan? Saya melihat tadi bahwa perkembangan tidak majunya Kabupaten Pidi itu, kalau dilihat dari perkembangan setiap tahun, tidak signifikan. Bukan berarti tidak ada perubahan, banyak perubahan. Ya kan? Perubahan yang gimana? Ya perubahan ke arah yang lebih, pemikiran ke lebih maju, kemudian keterbukaan pemerintah yang semakin terbagi kewenangannya sampai kepada desa. Ya. Berarti secara pemerintah ini kamu mulai lah ya. Ya. Secara Gampung juga udah oke. Udah oke. Secara sosial masyarakat? Ini ada dua hal kontradiktif nih secara sosial ya. Dengan adanya Peng Gampung, di Gampung memang terjadi banyak friksi, banyak kecurigaan. Ini sebenarnya yang harus dikikis nih, harus dibuang, harus dihilangkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak berdasarkan fakta kepada penguasa ataupun pemerintah di tingkat Gampung. Kita punya mekanisme yang harus dijalankan, tidak boleh dicurigai. Tuhaped itu berperan di dalam memberikan sebuah penyadaran terhadap berbangsa dan bernegara. Pemerintah Gampung ini berkepentingan di situ. Tuhaped kan ya bega-bega adat dah. Oh ya enggak lah, tuhaped itu. Kalau itu biasa tuhaped asal karena orang meninggal yang tuhaped terus. Urang ngote urang kawin yang tuhaped terus. Yang so terus. Tuhaped. Sebenarnya tuhaped itu. Gue pikir tuhaped baru nih. Gue pikir tuhaped. Sahabat aktivis. Penadu yuk. Haname aku pergi baca aja rugo aja. Ini sahabat aktivis 98 saya ini. Rolian Dinur. Oh, Rolian Dinur. Itu sahabat aktivis 98. Saya sedikit kecil sudah kenal. Umur saya 4 tahun, umur saya 9 tahun, saya sudah kenal dengan Oon. Oh menan. Ya. Kan gara-gara orang raya-raya perut. Oh enggak. Purane gabung duk le. Karena abah aku pi gabung MHE. Gabung duk le yo hai. Berera lu MHE bikili awak baru kok piana kan. Cok kok nempur nyorkok gerida. Ya. Oke, rakan karena memang Wardana berhalangan, maka katanya orangnya gantong kan. Orang-orang besar di orang-orang besar di Kabupaten Pidi. Nah, inilah salah satunya Bang Rolian Dinur. Rolian Dinur. Rolian Dinur. Gian ino pegawai ngeri. Saya lahir mama beliau yang tolong ketika mama masih bertugas di Kembang Tanjung. Mama beliau tugas pertama itu di Kembang Tanjung. Jadi Ranu umur sebenarnya padup le. Selayu. Selayar maksudnya. Meri mundalin gimana? Oh pele. Nyoh napah tagay no. Nan ino nduk. Oke. Napah tagay. Nusut ale. Nyoh kau praktor dano duduk kan? Oke. Shalala. Selayar. Jadi menan bang. Jadi ini Bang Ruli ya, guys. Cheapers, urum encip kan. Cheaper urum encip kayaknya. Jadi ini kebetulan ada Bang Ruli. Bang Ruli sekarang pegawai ngeri di Dinas Lingkungan Hidup bang. Ya. Jadi nyo sedikit banyak itu hanya cok dalam perumahan. Yang tinggal nak pegang. Enggak, tak pegang. Ini bentuk daripada tidak direct man on direct please-nya pemerintah Kabupaten Pidi, inilah salah satu. Kenapa seperti itu bang? Beliau setahu saya ahli gizi nih.
Jadi taruhnya di Lingkungan iya hidup. dong. Ya sama berarti betul Bang. Enggak, Betul lah. lingkungan Ini hidup masalah kan nggak perlu lingkungan. gizi. Boleh versi gizian ke bang? Ya, nyo kan orang ahli gizi, makanya badan bino Bang. Nah, Dia orang yang bergizi. sebenarnya kalau menurut saya cocoknya beliau ini menurut saya selain di dinas kesehatan itu di rumah sakit yang mengurus gizi-gizi pasien rumah sakit. Pasien rumah sakit itu kan rakyat PD juga yang butuh gizi seimbang. Lalu tahun kerja rumah sakit? Pernah di puskesmas bang. Oh, Puskesmas. Puskesmas ya. Ya. Puskesmas Pak Nan. Sebenarnya bukan puskesmas bang, puskesmas. Puskesmas, Jadi, pusat kesehatan. Jadi kalau pusat kesehatan masyarakat. Itu bukan KS. kesehatan ya. Kesehatan. Ini kan kesehatan. ini kadang-kadang na rada-rada batak nama cuy Bang. Jadi Saudara tua. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Iya. Maya tajak pada dukunnya puskesmas sih bang, pusat kesehatanan masyarakat. Cocok bang Juri. Tapi menurut Ani ke mentengna yan, barangnya nan. Hai mengalam rukun iman ke teu percaya kepada yang gaib. Kan maksudnya dukunnya mentengahan untuk orang yang belajar ya mubak kenan. Masih banyak dukun patah tapi. Dukun patah. Ya berarti ya mu buat patah berarti. Ya. Berarti ya mu buat patah loh. Yang murut. Ya murut betul. Bang. Jadi ini kembali lah menurut nyo kali menurut Anda benar stagnan di pemerintahan. Komunikasi pemerintah. Komunikasi pemerintah tuh mentang stagnan tapi Artinya desa gini, maju gitu. Ya, pemerintah kesannya berjalan apa adanya. Setiap bulanan itu laporan pemerintah, laporan kinerja pemerintah. Ini masih belum cerdas para pegawai pemerintah dan pejabat pemerintah dalam teknis membuat laporan, ya kan? Saya lihat ini kinerja rendah PJ Bupati PD dinilai rendah. Ini bagaimana? Ini rendahnya apa? Apa indikatornya bang ya? Apa indikatornya? Kan, Kalau indikatornya laporan kerjanya nggak bagus, sehingga rendah, ini kesalahan pegawai yang melaporkan. Tapi nyo fenomena Bang, fenomena bahwa beberapa hari lalu itu ada berita mengatakan bahwa ke PJ Bupati sekarang itu Pak Wahyudi Siswanto itu kata Tito Karnavian kemudian disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda PD katanya gitu kan. Katanya Pak. Katanya mudah. Katanya tokoh pemuda gitu kan. Itu kurang bagus. Nggak ada kalimat kurang bagus Tito bicara. Tuh saya lihat dulu nih di internet. Jangan salah-salah ngomong ntar bahaya sekali ntar. Pak, maaf ya Pak ya. Nah menurut Ranu kinerja Bupati PD-nya sesuai dengan visi misi GAN. Visi misi beliau pun saya belum tahu ini apa. Oh gitu. Oke. Visi misi Bupati PD yang Tom Gepegah Baklun, PJ Bupatinya adalah salah satu jelah PT Semen. Menghidupkan kembali PT Semen. Itu bukan visi misi. Tugasnya. Itu target. Target. Ya kan? Kemudian apa namanya? Tanya kalau lagi rukun. Mirah lah. Ruko Plak Miram. Waduk Tiro. Ruko. Kemudian satu lagi itu Jalan tol. Waduk Tiro berbeda dulu dengan Waduk Ruko. oh beda. Beda ya? Makanya kemarin saya lihat ada statement anggota DPR Kabupaten PD yang menurut saya itu salah tulis. Atau salah ucap juga tahu juga kan? Salah tulis sama salah ucap. Kalau salah ucap berarti yang nulisnya yang salah atau kayak mana sebenarnya nih? Waduk Tiro itu berbeda dengan Waduk Ruko. Waduk Tiro ini sudah dicoret dari proyek nasional di Kabupaten PD. Oh yang nali ya? Sudah dicoret. Namun ya semoga Bupati PD, PJ Bupati PD ini bisa memperjuangkan kembali. Dan saya nggak ragu sebenarnya dengan beliau. Masalah ini beliau nggak kenal sama saya masalahnya kan? Oh beliau nggak kenal Nggak sama kenal Bang sama Zuri. saya. Ih, Tapi seorang kalau Bang Zuri seorang- nggak dikenal. seorang- Bang kenal Bang Zuri Bang? Kenal nggak? Seorang apa namanya? Seorang bupati kan wajib kita kenal kan begitu. Oh iya. Artinya kita belum orang kenal. saya juga kenal Pak Presiden nggak kenal Iya. sama saya. Belum pernah sharing ya kan? Belum. Apalagi menjadi sparring partner ya. Nanti dia dipanggil podcast sama Pak PJ ini. Oh, Pak saya PJ senang mau itu. nggak? Partner, ya. Pak PJ mau nggak kalau dipanggil podcast Pak?
mau diadu nih sama Bang Zuri. Sama-sama kan dari Adan, tapi jangan ajak ini Pak ya, jangan ajak si Julfikar ya. Sama orang soalnya di Adan juga dia soalnya. Nah, tapi stop dulu nih sama PJ nih. Kita stop dulu sama PJ. Kita mau sambung nih. Mau sambung tadi sama Bang Ruli nih. Bang Ruli juga katanya mantan aktivis 98. Ya, iya enggak? Bukan mantan aktivis, Bukan. memang aktivis. Aktivis ya. Kalau dulu Bang, saya sebenarnya nggak pernah jadi aktivis. Saya aktebal Bang. Kalau Apa tuh? Aktivis macam Zian, tipis gitu. Saya aktebal, jadi tebal. Kalau saya tuh Kawan saya itu kalau di 98 ada Radhi Darmansyah itu. Tebal, ya kan? Itu aktebal Bang. up tebal. Jadi orangnya tebal-tebal kayak gini ya. Tebal-tebal Bang. Jadi kadang-kadang saya dibilang bangga tapi tersinggung juga saya dibilang aktivis kan. Karena ada orang tipis-tipis cari obat biar tebal. Saya udah tebal masa nggak dihargai, kan repot Bang. Berarti beda loh. Kalau saya sebenarnya bukan aktivis juga nih Bang Ruli. Bukan, Saya ini aktivitas. Aktivis bawa tas. Iya, betul. Jadi aktivis suka bawa tas. Jadi namanya aktivitas. Ini kalau sama-sama aktivis nih, kebetulan sama aktivis nih. Kalau melihat PD sekarang nih. Nyo PD judul acaranya, judul podcast hari ini adalah sebenarnya PD butuh ibu. Ya, Ini oke. benar nggak ya PD gitu? Jadi, Butuh ibu. PD maju atau mundur nih? dalam Menurut perspektif lingkungan yang sering ngopi-ngopi, kan sering warung kopi kan? ya orang Sering. Kalau di warung kopi ini katanya PD ini maju apa mundur nih? ya. Jadi izinkan saya mencoba. Kok, maksudnya apa ini izinkan saya ini? Nggak dikasih izin Bang. Ya ngomong-ngomong aja jangan pakai izinkan saya gitu. Kalau udah dipanggil udah diizinin ngobrol. Ini kalau izin-izin ini ada nomor induk Priuk nih. Ada NIP-nya. Ya, Nip. memang ngeri dah Banjuri ya kan. Su Banjuri je saya bawa berdirian. Maksud Nah, jadi jadi gini. berdirian. eh, Oke, stop. Bekiban. ya, Sampai saya lagi melihat izin nih. sebenarnya pada masa-masa pemerintahan yang lama, saya merasa ada sedikit kekurangan koordinasi antara stakeholder yang terlibat dalam pembangunan. Secara konsep ini sudah cukup bagus. Misalnya katakanlah yang baru saja berakhir Abu Shi, itu Gli Belang Laut. Saya kira luar biasa. Memang PD dibangun dari 3 sektor tersebut, tapi saya tidak tahu seperti ada mata rantai yang hilang Bang Jori. Itu pusatnya jauh Gli, jauh Belang, jauh Laut. Itu udah selesai program. Ya, Jauh artinya Gli, kan, jauh Belang, jauh laut. artinya kan Kami berarti kan sesuai dengan slogan dong. Oh, jak-jak aja Bang ya. Jak-jak kali. Misalnya saya lihat begini Bang, ada contoh kan, kalau saya tidak salah itu 2019 banyak sekali aspirasi waktu itu kalau tidak salah pembangunan lapangan voli. Sampai di Spora waktu itu kan di mana-mana itu ada aspirasi lapangan voli. Nah, saya waktu itu beranggapan sebagai orang awam, oh nyo sang tonuke akana kompetisi bola voli. Karena pakai lapangan kana. Sehingga PD tidak hanya musyuhu sebagai PSAP-nya dengan bolanya. Tapi juga dengan poli. Dengan Guntu poli. Mara kalau dulu Ya. waktu masih muda gitu kan. Tapi di kampung saya lapangan voli jadi tempat DPU. Ya, Dengan DPD. itu mungkin multifungsinya Bang. Salah satunya. Salah satu multifungsi kenapa Dewan buat lapangan voli bang. Nah, Jadi JADU, JAD, Adik-adik. adik-adik lagi Ya. kan. Kanduri mulut bisa tenda di situ. Ya. Ya, berarti ini lapangan Ji lagi gor sih bang. Tapi tiangnya hilang satu. Minyak tenda. Dan ada. Ya, ya. Ya, jadi Jadi minyak bang kampungannya gimana sih? Lapangan voli lagi anci. Hana voli kamu Bang. Bebenang kita main voli. Hai, biasa main voli tu je ke bola Bang. Draw je bola, pepek. Kan je main. Nah, jadi saya kira sinergis ini juga harus muncul dalam menerjemahkan kebijakan, Bang. Padahal kan kalau kita lihat pada pemerintah yang lalu itu tim ahlinya juga profesor-profesor, Bang. Jadi saya Ya, ada Profesor Abu Bakar Karim, Samsul Rijal, terus yang terakhir tuh Profesor Muklis Yunus, kalau nggak salah. Ya. Itu tenaga ahli Abu Syi, Bang Juri. Rana bermaksud Rana ke senyuman aja lagi. tajam. Ya senyum kan bayar.
Senyum-senyumnya. Jadi Bang Juhri nggak ada gigi aja udah ngeri senyumnya. Bayangkan Apalagi ada kalau gigi. dulu ada giginya. Dulu bisa unjuk gigi. Makanya sekarang nggak bisa unjuk gigi lagi. Sebenarnya saya mau pakai gigi palsu, cuma belum ada uang palsu. Oh, belum ada palsu. Jadi untuk pakai gigi palsu harus pakai uang palsu. Biar Ya. setimpal. Pakai ISA 5 kan. Pakai uang palsu. Kok jahat. Tajam-tajam dah tuh. Memang. Jadi cerita aja nyot lun hirun sih no. Lun tanya buno terkait dengan maju tidak maju PD. Pakai langsung lari ji kepada pemerintah. Ukuran pemikiran masyarakat maju dengan nggak maju itu sebenarnya nggak pada masyarakatnya tapi pada pemerintah. Saya melihat kalau dalam soal pembangunan ada perkembangan. Cuman masalah koordinasi tadi saya sampaikan sebagai aktivis, sebagai masyarakat. Saya melihat secara langsung kurang koordinasi antara 3 lembaga negara, legislatif, Oh. eksekutif. Berarti anak dan sering je yudikatif. upi lah bahasa ayu Ya. no. Dulu begini loh, Bupati punya jadwal untuk dinner dengan para ulama, dinner dengan tokoh masyarakat, dinner dengan anggota DPR, dinner dengan kepolisian, TNI, Polri maupun BKO ataupun enggak BKO, itu ada dinner, ada ngopi lagi. Tetapi pasca Abdullah Yahya ini jarang, Hana barangan. Saya Jarang. nggak bilang Hana, jarang, ya kan? Jadi makanya Hana koordinasi li. Ya, saya melihat pendopo ini justru pada masa Abu Sy lebih sepi karena Abu Sy memilih tinggal di rumah bukan tinggal di pendopo. Tapi sekarang Kalau sekarang Pak PJ kan nggak mungkin lah ngekos kan pasti ada pendopo kan kayak gitu. ngebayangin ke Pak PJ ngekos Pak. Nggak mungkin ngekos. Artinya saya lihat PJ berkesempatan untuk memperbaiki pemikiran yang saya sampaikan ini bahwa koordinasi antar masyarakat dan antar komponen pemerintah sudah harus digalakkan. Nanti yang partai awarannya partai Salim PD Mulia sih no cek. Oh. Sebenarnya enggak. Nyolon menyapa PJ Pak Salim PD Mulia, menyolon Salim PD Mulia. Ya Kami adalah orang-orang yang berpihak pada kebaikan, pada Ya. kemajuan. Siapapun orang itu akan kita dukung, Bang. Jadi kok melo benar ni. kok bijak benar. Tiba-tiba Ada. naluri je. Kan baik pindah Pak. Pak PJ jangan dipindahin ya. Ini ngobrol kita aja, jangan dipindahin ya. Tapi Emang ngeri. Enggak, kalau saya harus dipindahin. Harus, Bang, ya? Harus dipindahin dari, kalau saya. Dari ke maksudnya jangan kemana juga ya. Dari lingkungan hidup ke lingkungan lain, bukan ke lingkungan mati. ya, yang ada Dari- ukau-ukanya, Bang, bukan? Jadi tunggu dulu nih. Nih dari perspektif masyarakat nih sekarang. Nih Bang Ruli ya, Bang Ruli atau Bang Oon. Panggilannya Bang Oon. Ruli. Oon ya? Otot nasib, Oon itu. Jadi Bang Ruli, ini Bang Ruli melihat PD secara keseluruhan sekarang nggak usah urusan sama pemerintah lah. Ya. PD ini tanpa ada misalnya kita buang dulu nih pemerintahnya nih. PD sekarang tuh maju atau mundur nih? Sebenarnya, Bang, Atau emang dia sasa ayu dengan? Bagaimana ayu? Jadi berjalan apa adanya. Mau lihat maju, mau lihat mundur. Pak mau maju sambil mundur, Bang. Ah, Jadi maksudnya gini, tidak cukup waktu untuk kita sebenarnya untuk menilai ini berhasil apa enggak. Ini baru berapa hari keberapa? Berapa ratus nih, Bang? Enggak, masalahnya indikator penilaian itu kan kita harus pakai, ya kan? Ya, makanya tadi- Saya enggak menilai ini PJ sukses dengan enggak sukses. Nah kan ke seperti- PJ lagi ini nggak usah urusan pemerintah dulu nih. PJ seperti nanti. dibilang sama pemuda itu kan. Nah, nih. Kalau pemuda itu bilang bahwa itu nggak sukses karena rapornya kurang dari Dirjen Kemendagri. Masalahnya rapor nggak ditulis, ini masalahnya. Ini katanya kayak gini Kelas nih. naik, rapor nggak ditulis. Itu siapa lagi tuh? Tamu mana lagi tuh? Kalau yang bawa kopi bilang tuh gelasnya udah ada tuh. Ini pingin banget kopi nih. Jadi menurut Bang Juri ini kan kalih PD sudah 2023 awal nih kan. Ini antara maju mundur keduanya masih stagnan nih. Kalau ini tadi bilangnya stagnan kalau Bang Zuri. Ini kalau Bang Oon nih apa nih?
Yang gelahna pasal tamong UI. Kalau saya bilang Bang, PD perlu percepatan pembangunan. Bahasa halus. Bahasa kasarnya kayak mana? Bahasa kasar macam lepa yang harus dibangun. Ya? Ketinggalan kita sebenarnya dibanding dengan daerah lain. Kalau daerah lain, itu kantor-kantor pemerintah untuk melayani rakyat sudah bagus-bagus. Ini kantor parti aja masih seperti SD Impress. Nan rata. Kantor parti lagi kerja lah binan. Tapi ilang hantang rasa ke ban SD Impressnya. Jadi anak tu lah ya. Sebab SD lang kat SD lah aja mungkin kan. Kan negeri yang Impress. SD bertingkat kan? Aduh. Lu pengen tahu ini kak selesai le masalah lagian. Nyo yang fenomenal yang baru-baru nih Bang Zuri nih. Bang Ruli nanti aku tanyain lagi nih Bang. Tapi Bang Zuri dulu boleh ya? Ya, lanjut. Kopi Haji dulu. me kopi le keno. Mangak dah podcast bak cerita Zia nih ya kawan-kawan ya. Kalau podcast cerita itu ada kopi dan gelasnya warna oranye. Ya, dan plastik lagi. Karena Cia pecinta lingkungan. Jadi kelasnya plastik. Seharusnya kelasnya empang kan Evo. Ya, betul Bang. Sampah plastik di mana-mana. Belum lagi sampah Pampers. Kami di Muara, ya kan? Di Muara apa tuh? Muara 3 atau gimana? Muara 3 laut Bang. Muara Sungai. Muara Sungai. Kuala Tari, Kemar Tanjung, Ilebe itu penuh dengan Pampers. Dari Tiro, Berarti itu Mutiara. Berarti itu belum maju PD Bang. Manteng bah bruh langkrung yang belum maju Bang. Karena pihak tahunnya yang dari Indatunya kan adalah toek benih kerung. Bah bruh langkrung. Tak botek bah bruh benih jalan. Jemplung. Nah, cemplung dia barang. Aben polio dek begah. Tapi kapal selam nggak ada lagi saya lihat di Garut. Kapal selam maksudnya ya. Kapal selam. Anali Bang. Nah, Bang likuk gede mentang nah. Ya. Mentang nah likuk gede. Yang model yang lu murah pakai yang kan? Iya, tapi ada juga yang pakai kain sarung kayak si Unyil dulu. Jongkok di kapal selam, rupanya nggak turun. Tersangkut di Tersangkut atas. Banjuri jorok deh. Ini Banjuri kopi dulu Bang. Ngopi dulu biar sehat kita nih. Antara realita sama pengalaman. Dia ada jamun mentang nah Bang. Sampai ino mentang nah. Dia ada. Berarti kan maju dong. Tapi rane tinggal pegah ba urang adan bahwa bekna bah berhule langkrung. Sayang deh. Nya polio bahaya Bang. Saya kagum dengan Camat Indrajaya dulu tuh, Iqbal namanya. Itu sempat kerjasama antara DLH, lingkungan hidup, ya kan? Dengan ini. Dengan pemerintah kampung. Sampah itu diambil di kampung. Ditampung ya. Tapi ada masalah nih Bang kalau masalah sampah. Ini sedikit ya masalah sampah nih. Kayak ini masalah sampah nih Bang ya. Kayak kasus di Tangsi ya. Kasus di Tangsi itu misalnya nih kasus di Tangsi. Dikumpulin sampah tapi nggak mungkin kan dibuang sampahnya ke Padang Tiji itu kejauhan Bang. Dengan armada kita cuma paling 9 ya. 9 ya? Kalau menurut saya itu TPA, tempat pembuangan akhir, bukan Taman Pendidikan Al-Quran. Itu harus beberapa titik dibuat oleh pemerintah. Di Tangsi itu harus dibuat satu titik khusus. Karena nggak mungkin dari Kemala naik ke Tangsi buang sampah. Di Kemala juga dibutuhkan. Harus ada TPA ya. Tapi awal pernah ini waktu Bang Jal Kadis LHA ya. Pernah itu mewacanakan itu, tapi kan biayanya sampai 10 miliar. Nah itulah nggak ada anggaran lagi PD, kan kekurangan anggaran nih, jangan dibilang kelebihan. Berarti nggak maju dong. Iya, ukuran maju itu kan dari sampah. Oh iya, kalau bagian itu sepakat. Itu. Ukuran maju nggak maju itu dari sampah. Kalau sampahnya masih masih buang di sungai, berarti belum maju. Saya pernah ke Thailand. Ngapain Kasih Bang? sayang. Ngapain ke Thailand Bang? Lihat bambu yang tidak punya berdu. Bambu yang anak berde. Bang tanya nadri mau berde. Mati kita guys. Bambu ada berdua. Di Thailand itu bambunya tumbuh seperti tirai bambu di Cina, satu-satu seperti pohon pinang tumbuhnya. Itu di
Di Thailand. Kesadaran masyarakat terhadap buang sampah itu nggak ada sampah di jalan. Kalau nggak buang di jalan kayaknya nggak keren. Kenapa ini harus dirubah nih brand image. Sampah ini memang nggak boleh ada, nggak boleh terlihat. Dan kita nggak punya rezeki loh kalau membiarkan sampah, apalagi dalam rumah, ya kan? Kesadaran membuang sampah ini kan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian pada iman kan. Menganjurkan, ini kita pengikut Nabi, tapi kan hal-hal seperti kotor itu, sampah, tapi kita nggak menjadi perhatian khusus masyarakat. Oh enggak, karena kan pekerjaan yang paling mudah dilakukan, yang paling mudah dilanggar itu adalah buang sampah sembarangan. Bang. Yang paling mudah, dia misalnya isap rokok nih, ini nih, puting rokok nih, sampah, langsung buang, paling mudah. Dan pekerjaan yang paling mudah juga dilakukan adalah buang sampah pada tempatnya, juga sangat mudah dilakukan. Semudah dia buang juga pada sembarangan. Itu dua hal yang memang wow. Malah di Thailand itu kalau ada kucing yang berkeliaran itu diambil oleh masyarakat, tidak boleh berkeliaran. Di Jakarta sudah mulai itu. Tapi Bang Juri ngomongnya yang ke sana lihatnya, ngomongnya ke sini. Karena lawannya ini Bang Juri. Ada yang lebih ganteng. Itu King Black Bang Juri, Raja Hitam. Tapi kita baca komen dulu nih Bang Juri dari Mahzal Abdullah nih. Ayah Mutiara, senior gerakan aktivis dulu, kini dan nanti katanya. Terus ada Faurizal ini siapa ya, ketawa doang nih? Oh, sahabat saya itu ketika masih di Sentral Informasi Referendum Aceh, itu di Biren. Oh, orang Biren ya? Faurizal Mukhtar. Ya, Faurizal. Terus ada ada Fazila Akbar, Bang Zuri mise palora kok. menutupi kekurangan tidak ada gigi. Jadi pakai ini ya? Pakai kumis. Jadi waktu dulu jadi dewan berarti ini ya, unjuk gigi. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Unjuk kumis. Mise. Misai. Nah, kembali lagi ke topik nih. Jangan nanti lari lagi dari topik. Tadi udah sampai ya, tapi kita anjurkan pada masyarakat Kabupaten Pidi. Bek nebah bruh langkrung. Bek nebah bruh binih jalan. Kepada geci-geci itu sediakan tong sampah. Kamu buang sampah pada tempatnya dan jangan bakar sampah sembarangan, juga berbahaya ya. Jadi dulunya pada saat Pidi Jaya dimekarkan, kita pada saat itu saya anggota DPR, ketua komisi A saya. Saya mengusulkan itu pembangunan toko-toko, pusat-pusat perbelanjaan itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Jadi kalau depannya menghadap sungai, itu nggak ada yang buang sampah di depan. Karena buang sampah ke belakang. Gara-gara sungai berada di belakang toko, sampahnya ke sungai. Tapi palora emang bah bruhnya. Nyan fenomena yang paling rayu batanya adalah bruh. Bruh adalah fenomena yang paling rayu. Nah, terkait dengan fenomena yang terbaru lagi selain bruh adalah fenomena PPS. Yang baru-baru ini, PPS. Nanti di PPS. Turi, Bang. Turi. So, di Puri Bedo, emang nyerah duri. Naruh nggak nih, Nan? Jadi dibutuhkan 2.000 orang, tapi yang daftar 10.000. Berarti kan 1 lawan 5. 1 lawan 8 nggak? Lawan 5 ya? 2 sama 10 ya. 2-10. Kalau saya SD dulu 1 lawan 5 itu. Waktu SD ya? Nah, SD mana dulu? Dulu nggak SD, kita juga. Minjem nih. Minjem. Ya, artinya memang orang sangat butuh dengan pekerjaan, ya. Pekerjaan. Kacamatanya masih min. Masih min. Minjem kalau juga. saya sudah IAIN nih. Oh ya. Sudah Kacamata. lulus MSN, sudah lulus man. Tidak min lagi ya. Tidak min lagi. Nah, ini fenomena lapangan kerja. 2.000 yang diterima, 10.000 yang 1:5 ya. Yang melamar. Berarti 1:5. Satu orang harus ngalahin 5 orang. 1 lawan 5. Nah, ini fenomena yang kalian lawiknya bak yang tengah viral juga anak-anak muda nih banyak nih yang daftar PPS. Ini fenomena apa nih? Bang Zuri PPS nggak? Daftar nggak nih? Jangan tuh kau pegang deh rupanya gimana PPS sih rupanya. Saya PPK apa PPS? Saya nggak mau di PPS, nggak mau di PPK. Saya mau mereka menjadi wasit saya nanti. Ya. Oh, kamu kode ya. Kode ya. Kode keras ya. Kode keras. Yang dia mau jadi wasit. Siap-siap. Awak dan iklan ya Cut. Jadi Bang Zuri ini, menurut Bang Zuri ini fenomena yang kayak gini nih
fenomena yang gimana nih? Jadi banyak sekali dong pengangguran. Kalau dilihat dari banyaknya pelamar PPS. Bisa dilihat demikian. Kalau dilihat dari kacamata Bang Ruli kan banyaknya pelamar PPS itu berarti banyaknya orang yang nggak punya kerjaan. Ya mungkin itu juga disebabkan fenomena di orang-orang tua kita itu pekerjaan itu yang berseragam. Pekerjaan berarti yang berseragam, Yang yang ber-SK, yang berkantor. yang Nah, ber-SK. padahal kan orang-orang seperti Iqbal, seperti Rahman tidak punya kantor mereka. Ada kantornya Cerita PD nih kantornya. Aneh nah. kantor lah laptop, kadang laptop kadang kantor. Kan? Ya, artinya begini, sebenarnya kan saat ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa jadikan untuk pekerjaan, Bang. Saya dulu kan pernah sedih, Bang. Kira-kira mungkin 7 tahun yang lalu. Nangis nggak? Nangis, Bang. Waktu Tersayat sedihnya saya. nangis? Ya. Jadi begini, ketika ada ketik Google PD yang di foto Pesapi, yang di foto gedung Bang Aceh, yang di foto Micalu Bina Laut. Ketika ada ketik Mesebirun nyana kurung sampo ini. Kurung sampo ini. Kurung Simpo. Kurung Simpo. Sorry. Kurung Simpo. Nah, berbagai macam potensi-potensi. Batik kuring. Ya. Termasuk menjaga watlom mesti tak ketik gayo. Nya macam-macam dari kebun kopi, abian samanji, abian kehidupan masyarakat je. Yang miris waktu menurut saya adalah kita punya fakultas komputer, Bang. Yang sebenarnya Tertua di Aceh. ini kan berkaitan dengan ekspos pembangunan, ekspos potensi budaya, ekspos potensi alam. Nah, baru kira-kira ketika kawan-kawan cerita PD mengeksplor air terjun, lalu juga mereka membuat telusur goa waktu itu sampai Bang, Nijik gue pilon kerana paten nak iklan lu. kan sebenarnya dengan premat laba, lagi yang kopi atau kana kan. Mereka laba-laba. Jadi artinya kemana mereka alumni-alumni komputer ini yang memang sebenarnya mempunyai akses ke dunia maya itu mereka sebenarnya. Nah, tapi kita mungkin yang saya bilang tadi mungkin perlu percepatan, Bang. Artinya kita punya sumber daya cukup, punya orang-orang yang bisa mementori itu, punya orang-orang yang mungkin juga di level Jakarta yang bisa berbagi pengalaman, berbagi share apalah yang mereka butuhkan. Tapi kan ini tidak terjadi, Bang. Sehingga fenomena seperti itu terjadi. PPS rame-rame dengan Ya. lagi entak rintu tak rame kalian. Enggak salah, Bang. Itu enggak salah. Mereka juga berusaha. Ikhtiarun wajibun ya, Bang ya. Tapi Enggak bilang salah sih, tapi kan dengan kondisi apa namanya ilmu teknologi sekarang dengan lu kadang kan cewek-cewek ya khususnya yang baik laga atau hana laganya waktu dipegat di tak dum yang komen. Bang. Yang daftar PPS, PPK itu banyak YouTuber juga saya lihat. Nah, jadi maksudnya seperti apa sih ini? Apa pekerjaan sebenarnya? Itu yang kembali tadi ya, pekerjaan berarti yang ada kantor. Identiknya, Bang ya. Saya melihat banyaknya peminat untuk PPS, PPK tidak saja dari banyaknya pengangguran di PD. Saya juga melihat banyaknya orang yang mau peduli sekarang. Peduli untuk Untuk berkesempatan menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan di tingkat kampung secara baik. Ya, Dengan harapan dengan harapan juga bisa mendapat gaji. 1,5 juta satu bulan itu loh. Ini kupikir kan kena Joji dengan Dengan harapan harapan ingin menciptakan membangun satu daerah. sistem, benar ya? Punya harapan ingin mendapatkan gaji. Kita pikir gimana? Sama lagi nih orang Jadi Sama lagi nih orang orang yang sudah punya uang biasanya dia berpikir bagaimana menggandakan uang itu dan mendapatkan lebih. Banyak saya lihat ini pegawai negeri ataupun ASN yang berjualan. Dia buka kios di rumah. Ya. Ya. Banyak. Dan ada juga ASN yang buka warung kopi Arabica lagi.
Wah, saya pikir dulu waktu ditulis Arabica ini orang-orang Arab ya boleh minum di sana. Ternyata enggak. Memang kopinya paling enak, ya kan? Tapi menyajak Bak Jambu Adventure ni iklan juga. Menyajak Bak lu kan. Bak Jambu Adventure lu nya na kafe lu, Cafe and Resto di Jambu Adventure di mana? Nya na minuman khas. Khas Tanyo di PD. Nya hana palain. Nah, bapak nah. Hana nyo minuman je khas. Dan hanya na di Jambu Adventure. Saya suka itu. Payah drone rejak. Enggak, payah rejak kami payah. Yang kopi khas Jambu Adventure. Di Melangor? Hana rencana pegahanan hana kan? Jangan pegang hana kedayang. Kan sampai salah pesan dia kan? Hana sama dengan warung sangar wai. Hana warung tengah hana bang. Kan hana awai makanya dia pegang. Hana sama dengan warung sangar. Jadi tetap menjadi Starbucks ina americano nya menyebab Jambu Adventure nya nak Taseno. Manericano. Manericano. Yang khas. Manericano. Nya hana palain. Panggilannya Rika. Ya. Jadi nak Ibrahim Syamaun. Ibrahim Syamaun ke komen nih. PPS pengangguran kah atau pencari pekerjaan sampingan? Nya gimana sih menurut ururanu? Ya sampingan. Kalau pekerjaan depan udah ada tuh. Jadi Depan pekerjaan di udah samping. Samping. Pekerjaan Memang secara saya melihat begini loh. Fenomena membludaknya pendaftar PPS ini yang pertama mereka berkeinginan mendapatkan pekerjaan. itu yang dan pertama. yang kedua pengalaman. Artinya saya melihat secara positif mereka punya rasa ingin tahu dan ingin berbuat untuk bangsa dan negara. Masalahnya ke depan kalau PPS ini direkrut sudah pesimistis orang-orang yang mendaftar. Saya mengenal mereka-mereka. Oh nanti kami sudah ada orang yang lulus, sudah ada orang yang direkom. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Kita harap demikian. Keep benar-benar. Lean. Neng reko mana? Saya kan Salah satu mendengar pembicaraan daripada para Salah satu pendaftar mereka. PPS itu kan. Pasti berarti ada dasarnya dong. Mencari pekerjaan sampingan. Ada yang mulai berarti ya. Ya berkemungkinan itu kan. Makanya kita berharap KIP benar-benar dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerja-kerja dalam rekrutmen penyelenggara pemilu ke depan, ya kan? Artinya kita berharap banyaknya masyarakat yang mendaftar PPS dilihat bukan sebagai mereka yang mencari kerja, tapi mereka yang ingin peduli, ingin berbagi dan ikut serta dalam menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil. Dan Sehingga cari uang itu. iya, jangan jangan dikotori dengan Isu-isu yang tidak isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Iya, sehingga ini perlu dipertanggungjawabkan. Tapi lo sepakat nggak nih bang? Karena kan dalam halnya, na padu-padu draw kan, karena memang kebetulan aku ini apa namanya jurnalis lah bang. Jurnalis itu kan ada yang apa namanya katanya ada dikenal. Gitu. Yang buat-buat jurnal dan buat list. Jadi jurnalis ya, yang bawa jurnal dan buat list gitu. Ada aja nih bang juri nih, ada aja bang beliau memang. Jadi nah yang tanya lagi, yang pegang lagi, Yan kah kan wartawan, kan wartawan. Jadi kau kapta menganak kumulun gitu. Uma lu menyajut utama kerja, lu pun utama kerja. Lu pun yang dalam PPK, lu pun yang dalam PPS. Menyolo memang setingkat lu jut uruh. Nyo contoh, punya Bang Ruli yang pegahnya. Nyo contoh Kang Sunarji. Yang Bang Ruli yang pegah. Naik versi universitas. Yang pesu deh lo bang. Iklan. Iklan bu. Nasu no. Ada suara cewek. Ada Suara cewek. Jadi kemudian Watenya kayak pegah dihembuskan di telinga bahwa ada yang seperti tadi itu. Padahal yang Irake Urus pun beliaunya. Yang kedua fenomena bahwa sebenarnya karena hana lewat anak kumuli, karena hana lewat adik ipar ji. Yang pegah hati na awak dalam, nanyo, naji. Tetapi apapun hasilnya, itu para pendaftar itu akan tahu mengapa itu terjadi. Kenapa seperti itu?
Misalnya begini, kalau ada rekom, kalau ada like or dislike, atau kalau ada yang dia anak kandung anak tirikan, atau ada partai politik yang kalau nggak rekom partai politik nggak lewat misalnya kan, ini para pendaftar ini akan merasakan bahwa kok apalagi satu kampung ada yang mendaftar sampai 20 orang. Ada satu kampung yang daftar 14 orang. Di kampung saya 14 orang yang daftar. Ke-14 itu menghadap saya. Jumpai. Bang, bisa nggak diluluskan? Aduh, saya mohon maaf, saya nggak mau itu. Karena 2 orang yang dibutuhkan, kalau saya bantu 2 orang, maka 12 orang lagi itu Akan terzolimi gitu. akan terdalimi dan nggak suka dengan saya. Saya lebih bagus memberikan siapa yang lebih cerdas. Dia bisa komputer, dia bisa buat laporan, dia bisa pegang HP Android warna biru, ya kan? HP Android dia bisa pegang. Ini tiba-tiba yang lulus misalnya HP Tentonnya nggak bisa pegang, nggak bisa buat laporan. Ini kan bahaya. Orang kampung kan tahu ini yang diluluskan ini karena apa nih, yang nggak lulus karena apa. Tapi rugo dah je lagi. Menyelun bang, menyelun bukannya lewat. Umar saya nggak bisa bantu. Tapi nanyo, nampak nak bantu dia nak. Nampak menyelun tim juga. Yang nggak mau saya. Menyedra ni tim. Jangka pendek bang Jangka pendek. Menyedra ni jangka apa? Jangka busur bang. Ini PSPU jangka. Itu apa lagi tu bang? Sepak bola terkenal di Birin. Ini Jadi Jian gini, saya melihat kan sebenarnya kepedulian masyarakat PD kepada pemerintah itu cukup luar biasa. Yang di kampung Lun atau di kampung Barangkapat, orang jauh belang, tamu ngade kopi. Cok koran, le baca koran, pilat BBE, nyan lagi pilatnya, cuma tak dega. berarti yang motivasi dong. Artinya itu bentuk kepedulian mereka bang. Jadi kalau misalnya itu bisa dikelola dengan baik, itu adalah salah satu wujud sosial kontrol yang kuat bang. Nah, coba bayangkan, padung gaji benar 7 juta tengah. 7 juta dengar. Berarti euro ke 80 ribu bang. Tip, hantip orang yang. Tapi Makanya mereka sampingan. makanya mereka, tapi kok mereka mau? Itu, Sampingan berarti ya. Sampingan. itu yang mungkin Bang Juri bilang tadi, ada satu gairah bang ya untuk berbuat lebih baik. Tapi nasi yang yang nyo ke sampingan bang. Nasi yang memang tidak ada pekerjaan lain. Contoh Pak awak teh. Nya ikut PPS. Mainnya model lah, payah lewat. Nggak lewat karena nggak cukup putih. Gak cukup putih, makanya karena dia hitam. Dipasyaratkan, Hitam, imut, hitam mutlak, imut. Nah, kembali tadi ke KIP ya bang. Tadi ada surat itu KIP menolak untuk beredar surat menolak untuk jumpain dewan nih. Kan katanya KIP dipanggil sama dewan nih. Tadi baru aja. Bukan dipanggil, Bukan apa juga? diundang. Diundang dewan. Terus bunyi suratnya menolak. Bukan menolak sih. Bunyi suratnya itu nggak bisa hadir karena ada kegiatan. Meminta penjadwalan ulang Meminta penjadwalan ulang karena banyak kegiatan. dengan alasan bahwa sedang proses rekrutmen PPS, pemeriksaan administrasi. Tadi belum kelar lah. Ya, belum kelar lah. Belum kelar kok dipanggil gitu Ya, kan. saya melihat ini wajar, ya kan? Wajar karena mungkin ya ada dinas luar kan banyak SPPD, ya. Bisa jalan-jalan keluar, ada undangan keluar, ya kan? Tapi balasan surat ini kalau saya melihat tidak baik dilakukan oleh lembaga ad hoc seperti KIP, misalnya penyelenggara pemilu ketika diundang oleh DPR. Ini yang membentuk. Jadi maunya gimana? Jangan balas gitu. Hadir aja dulu, sampai setelah hadir kasih tahu di sana. Kalau menurut saya hadir kasih tahu di sana. 1 orang misalnya hadir, kasih tahu 2 orang lagi masih sibuk di kantor, 2 orang lagi sudah keluar daerah. Jadi zero. Saya hadir sendiri dan untuk meminta bahwa kita jadwalkan ulang kembali. Penuhi dulu panggilan DPR. Berarti kalau nggak mau hadir berarti Ya, pengecut dong. Ya, Pengecut dong. Penuhi dulu undangan DPR. Ini lembaga terhormat dong. Yang manggil gitu kan. Panggil anggota DPR yang terhormat, saudara Polan, anggota DPR Kabupaten PD yang terhormat lagi. Anggota DPR bisa panggil bupati, saudara bupati. Jadi sebenarnya video buta apa? Yang ke lagi yang kejadian video.
Ini artinya saya melihat ini sudah mulai ada gesekan. Bukan saja gesekan kepentingan, tapi ini ada gesekan kewenangan antara DPR dan eksistensi KIP itu sendiri. Berarti menyalagian anak hargali lah DPR nih. Nah, itu namang DPR nih. Nanti nggak namang tangku. Atau DPR nggak mau lagi anggota KIP yang seperti itu Oh, bisa jadi. Mulutnya ini sebenarnya. Awak hana lagi yo bang lewat hana misai. Awak hana benar. Misai aja. Gimana cocok nggak? Ini yang cocok ini DPR yang dibubarin atau KIP-nya yang diganti nih. Coba komen ya. Komen sebentar ya. Ini cerita Zian Lover, Cheapers. Kan awak main chip bang. Cheaper kan awak main chip. Tapi cerita Zian Lover kan. Yang memang kepingin jipe sebenarnya. Silakan komen langsung di bawah. Maunya itu di DPR yang dibubarin. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak, kadang pingin orang nih bang. Nggak mungkin itu masalah lain. Kadang pingin netizen tuh pingin dibubarin kadang. Atau pingin KIP-nya diganti secepatnya. Oleh DPR. Oleh DPR. Atau DPR-nya diganti oleh KIP. Nggak mungkin. Ini diganti-ganti aja nih. Nah, itu udah. Berarti udah. Kalau masalah itu saya. Nah, sekarang itu pengen tahu nih. Peran pemerintah itu dalam lapangan kerja ini menurut lapangan kerja sekarang dengan kondisi PPS yang banyak begitu, terus ada yang nggak dapat kerja banyak gitu. Peran pemerintah dalam lapangan kerja sekarang kayak mana sih menurut Bang Zuri nih? Atau emang masyarakat kita yang nggak mau kreatif, nggak mau cari kerja atau nggak mau buka nggak mau buka kerjaan ya, lapangan kerjanya gitu? Ada dua pemahaman saya lihat secara rasional dan objektif terhadap kerja. Masyarakat melihat seperti tadi Bang Ruli sampaikan, yang namanya kerja itu pakai baju seragam, pakai baju dinas. Jadi pemahamannya tetap ya? Ya. Berarti PNS, tentara, polisi, bank. Itu kerja. Itu kerja. Kalau iya, oke. Padahal itu ngantor. Ngantor bukan kerja. Bukan gitu? kerja. Oh, okay. Begitu sampai kantor belum tentu ada kerjaan. Lagi ada kerja, Pak. Okay. Terus kantor ada kerja. Pekerja lu ahli gizi, masa urus bro. Seharusnya urus pasien rumah sakit. Kasih makanan sehat biar cepat sembuh. Stunting. Anak-anak mit yang kurang gizi. Nah, tapi Hanale yang kurang gizi di Aceh, Bang. Khusus GPD. Saya tapi lucu ya. Lucunya ketawa dong. Tawa ya. Ketawa dong. Lucu katanya. Lucu. PD ini sebenarnya berubah cara berpikir masyarakat. Dari dulu orang PD nggak suka dengan pegawai negeri. Dia nggak ingin jadi pegawai negeri. Kalau dulu bang Ya, saya dulu lulus pegawai negeri tahun 1996. 96. Pas meninggalnya Nika Dila sama Poppy Mercury. Jadi waktu itu saya sebagai koordinator pemantauan pelaksanaan instruksi presiden terhadap desa tertinggal. IDT namanya. Terus Waktu itu setelah Mendagri Rudini. Saya jadi PNS diangkat. Terus presidennya siapa, Bang? Soeharto. Terus yang pengawas DPR-nya siapa? Ini panjang banget ya. Kan? Kita coba tanyain ini. Nah, artinya begini. Saya menolak jadi PNS dikarenakan gaji pada saat itu 170.000 sebulan. Tapi mantan apa yang 25, Bang? waktu yang padu musimnya bang 300.000. Udah. Saya udah jualan, udah jadi pedagang toko bangunan. Bisa dapat keuntungan dalam satu hari 2 jutaan. Kenapa harus gaji sebulan 170.000? Sekarang, kenapa orang suka dengan pegawai negeri, suka dengan PPS bahkan 1,5 juta? Karena memang pekerjaan lain susah. Walaupun pekerjaan apapun yang dibuat, diciptakan, dikarenakan marginal propensity to consumption itu lebih tinggi dibanding dengan marginal propensity to save. Nggak ngerti, Bang. Kecenderungan orang ingin menabung sekarang lebih rendah daripada kecenderungan orang ingin mengkonsumsi. Jadi butuhnya uang. konsumtif bang Sekarang konsumtif orang. Jadi ini awai nak tinggal menabung kan. Nanti awai wate maya-maya na ublo celengan. Tabanas. Leng Ini udah ada tabanas bang Tabanas. buku tabanas kah yang na buku coklat gambar ji celeng itu Aladin nah Jadi ini tabung peng. tabung peng bang Bukan asai na Nurudin. peng orang ya pesapat tamu lempeng
Tapi ini lo lawaknya tabung sih peng bang. Bak bank. Ni bak bank tabung peng tapi ngetup nyo kredit. Tabung tabung peng. Nyonya kalau bang. Kakinya. Nya anak kredit. Nya anak kredit, Bang. Anak kredit. Oh jadi lebih ke konsumtif. Ya. Jadi sekarang beda sama dulu. Kalau dulu orang cari duit yang banyak. Kalau sekarang cari kerjaan yang banyak. Kerjaan yang banyak. Bukan belum duit. tentu banyak. Duitnya nggak belum tentu banyak. Belum tentu banyak. Jadi PLD sabo, alian tambang lom PPS, abian jut lom ke apa nama jinya lom. Ne buka apa lom tu yang tambang lom. Tambang lom. Jadi kerjaan yang banyak. Padahal gaji je 1 juta lagi nanti juta ini. Ya. Jadi karena Gaji- konsumtif nih, kebutuhan uang itu setiap bulannya harus jelas. Kerjaan kan belum tentu jelas. Makanya image ini harus dirubah sebenarnya. Kalau di PD itu saya kemarin jumpa dengan salah seorang pemuda di Dayatano. Saya tanya, kerja di mana sekarang? Dia langsung jawab, saya jualan sandal. Saya jualan sepatu anak sekolah, jualan sandal. Di mana? Di Ule Kering. Ini sekarang kok ada di kampung. Pulang sebentar karena mama sakit. Padahal ikut PPS. Enggak. Saya tanya, enggak ikut PPS? Enggak suka. Lebih enak jualan. Ini sebenarnya saya senang ingin berkenalan dengan pemuda PD yang seperti itu. Sebenarnya lu lagi ansik bang. Sebenarnya lu lagi ansik. Karena kan menurut Lun bahwa jangan pernah jadi orang pintar, tapi ya jadilah orang kaya. Pintar juga orang kaya, pintar cari duit. Zian Quote. Zian quote, ya ini quote ya buat kalian ya, ini buat kalian jangan pernah jadi orang, jangan coba-coba jadi orang pintar, tapi jadilah orang kaya. Kalau jadi orang kaya, berkeinginan sudah cerdas. Orang pintar belum tentu. Cara cerdas. minta ke orang pupu belah sabe. Oh, nggak boleh. Pemujudi, terserah lah. Nggak boleh. Nyolong kalian bang, nyolong kalian, nyolong kalian, kan? Ya itu nggak boleh ya. Maksudnya cara itu cari sendiri. Yang penting jadi orang kaya bang. Kenapa kayak gitu? Abang pernah nonton ini nggak? Film Marvel. Nonton Marvel, jagoan Marvel. Jagoan Marvel bang. Ini na Spider-Man, na Fiction, na Hulk bang. Yang gede itu. Hulk. Nya punya timbak dengan rudal. Nyan apa namanya? Hanau pui. Jadi waktu bilang Hulk kenapa nunjuknya ke situ? Ini badannya bang. Badannya kayak Hulk. Nah, jadi mereka itu semua tunduk di bawah Iron Man, si Tony Stark. Besi. Enggak, si Tony Stark. Iron Man itu kan besi. Si Tony Stark ya bang. Nanti hanya tapui. Tapi pakan mandum superhero-nya harus tunduk di bawah aja karena Haji kaya bang. Menansi dengan Bruce Wayne bang. Bruce Wayne kan Batman. Ya. Aquaman, Superman, Wonder Woman, mamandumnya harus tunduk di bawah Batman. Sulaiman. Pada Batman, Flash paling bagai, tecu pembeng ni bang. Bekah apa si agai je cok. Si aji cok. Sulaiman Aruh bang. Anarullah Sulaiman bang. Sulaiman. Jadi pakar harus tunduk di sama si Bruce Wayne karena memang Bruce Wayne kaya. Nibak Suro suatu hari itu mamaknya Superman itu di rumah di Jihli Bank. Ditarik lebeng karena itu pembeng di. Mau dilelang. Kelebut dijuk pulang. Itanya ngeli si Clark Kent. Bak si Bruce Wayne. Clark Kent kan Superman. Kamu tutup uang bank mamak saya. Langsung dijawab di Bruce Wayne. Hana aduh kublo bengi. Saya beli banknya, kelar masalahnya. Artinya orang kaya. Bak tanya nasid Syekh Umar. Mau baca hanjut almarhum Syekh Umar. Baca hanjut tapi mandum ureng yang carangnya harus Bisa. berurusan dengan Syekh Umar. Yang terbaru Nah Bos Nawi. Mandum anggota dewan, ureng kaya, polisi, tentera yang payah aduk dengan Bos Nawi. Bijak. Ya karena memang juga kaya. Menansi dengan Toki Hasan. Urung mandu bayarnya nih IPD.
Nah. Mereka sesudah punya uang, sudah kaya juga dermawan. Ada juga yang banyak duit tapi orangnya nggak mau Ya, bergaul. oke. Abu Syik bang. Abu Syik anak jarang. Walaupun akhirnya saya menobatkan Abu Syik, Sebagai? Roni Ahmad sebagai orang paling pintar di Kabupaten Pidi bang. Kenapa? Karena dalam 4 tahun beliau bisa menyelesaikan sampai S2. 2017 beliau S1 dengan Roni Ahmad. 2017 beliau SMA. 2019 beliau S1. 2022 beliau S2 dengan summa cum laude Universitas Syahwala. Akibat profesor. Enggak, itu terserah. Ada orang Maksudnya pintar walaupun itu sekelilingnya. artinya yang kerja sama beliau adalah Profesor Abu Bakar Karim, Profesor Samsul Rijal, Profesor Muklis Yunus. Artinya profesor, orang-orang kaya itu harus kerja, orang-orang pintar itu harus kerja sama orang kaya, Bang. Apalagi orang kaya. Makanya yang Bang kalau berkuasa. sama anaknya jangan sekolahin untuk pintar, Bang. Kamu sekolah jadilah orang kaya. Supaya nanti semua orang pintar tuh kerja sama kamu gitu. Ada benarnya. Ada benarnya ya. Itu beda-beda aja. Makanya pertanyaan tadi, PD ini butoy. Butuh ibu. Ini ada benarnya, butoy ya kan? Walaupun ini sebenarnya salah, tapi ada benarnya. Ada benarnya. Ada benarnya ya. Di antara yang benar juga Ada salahnya. ada pertanyaannya. Ini apa butoy? Ya kan? Nah ini kan karena waktunya juga udah lama nih bagi kita podcastnya nih. Nah ada nggak pesan-pesan pesan abang nih buat masyarakat Pidi nih? Pesan Bang Zuhri ini selaku mantan dewan, sekarang juga mantan aktivis 98, juga orang yang Jino tokoh anak muda, tokoh bola juga Laskar Nanggro, ngeri dah Bang Zuhri lah kan. Ketua Presidium Laskar Nanggro, Delan. Kalau Pesapi Delan ketua presidium adalah Bang Zuhri. Ya. Walaupun orang yang lan nanti kalian. Lan. Tapi banjur dah usah. Anak urusan Belanda. Jadi Bang Zuhri ada nggak pesan pada pemerintah nih? Pemerintah harus lebih bijak dalam melihat bagaimana fenomena di masyarakat dengan melahirkan program-program yang terstruktur dengan bagus, komunikasi dengan bagus. Itu tanggung jawab pemerintah itu. Kemudian yang kedua, pemerintah ini harus lebih sering menggali potensi yang ada bagi generasi muda di PD, bagi masyarakat PD dan potensi alam PD itu sendiri. PD ini banyak sumber daya alam dan lebih banyak sumber daya manusia. Makanya di pemerintah kita berharap pada penjabat bupati sekarang adalah bisa melakukan reformasi birokrasi yang pertama. Dengan berupaya menempatkan manusia yang tepat, sumber daya yang tepat pada posisi yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Belanja Baruli. Ya kan? Gizi buduk bak lingkungan. Dalam ilmu manajemen itu disebut dengan direct man on direct place. Menempatkan manusia yang tepat pada posisi yang tepat. Saya yakin bupati sudah mengantongi rencana kerja yang bagus di Kabupaten Pidi. Saya mengajak masyarakat. Saya belum yakin Bang. Ya kan? Saya sudah yakin itu karena seorang Wahyudi Adi Siswanto ini datang ke Kabupaten Pidi bukan untuk merusak Pidi, saya pastikan itu. Tapi bagaimana membangun paradigma masyarakat Pidi lebih bagus. Bagaimana cara kita menerimanya? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan beliau? Oke. Nah, kalau pesan pada masyarakat nih Bang. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Asik. PD ini memang punya keunikan dan PD berada di mana-mana. Orang-orang PD ini lagi bakjuk lam rimba. Tahu-tahu udah muncul pucuknya. Kita tidak tahu kapan jadi Pajai bayinya. Timo. Pajai Timo. Pajar Raya. Tiba-tiba kadiri. Ya, oleh karena itu saya pikir sumber daya masyarakat PD ini tidak bergantung dengan siapapun, tapi selalu bisa bekerja sama dengan siapapun. Oke. Kepada anak muda nih Bang Zuhri, pada anak muda nih. Lebih kreatif lagi. Semata hanya tamu PPS. Iya. Ya, saya pikir ya ciri khusus masyarakat PD sebagai masyarakat pedagang Cina hitam ini harus semakin digalakkan. Mata dengan SK kan. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi
kerja sebagai pedagang, sebagai wirausaha, sebagai istilahnya ini saudagar, ini menjadi ciri khas masyarakat PD yang bisa eksis di mana-mana. Oh, Cinakling ya. Cinakling. Nah, kalau dari Bang Ruli sendiri nih, Bang Ruli, karena Bang Ruli pemerintah kan nggak mungkin kan nggak mungkin aku bilangin pesan-pesan pada pemerintah. Bang Ruli, kalau untuk masyarakat PD nih, Bang Ruli, pernah pesan Ranu tentang kondisi PD Jino. Ya, berbicara PD Bang berarti semua, ada pemerintah, ada masyarakat, ya kan? Nah, saya berharap sebenarnya pemerintah dan para pihak yang terlibat memberikan perhatian lebih. Saya lihat ada 2 potensi Bang Juri yang luar biasa. Misalnya begini, beberapa pimpinan di level provinsi itu beberapa periode juga orang PD. Coba lihat gubernur. Atau mungkin yang rendah lagi Bang, KNPI. Nah, artinya mungkin pemerintahan PD juga perlu sedikit mencurahkan perhatian untuk pembinaan pemuda di Kabupaten PD. Nah, kemudian dalam hal Cina Hitam itu, saya juga sependapat Bang, bahwa hari ini juga Setuju dong sama Bang Juri? ya, jadi artinya begini, mungkin perlu upgrade, menyorojih mekat leng lapak, pak nauro pekan leng karpet, urangnya mungkin fokus mekat digitalnya mesti liang. Saya yakin dinas terkait di industri mungkin sudah melakukan pelatihan-pelatihan Bang. Ya, Cuman nyan harus mungkin ya lebih cerdik lah Bang. Jadi orangnya Bang yang mekat caplicut hanya harus tajak kedih upakan PD atau gonggong. Tinggal pegang bio foto sekilo sekian, siap diantar minimal sekian kilo. Mesti menang-menang Bang. Jadi gairah sebagai Cina Hitamnya tetap terjaga Bang. Dengan memanfaatkan waktu yang teknologi yang sekarang ini ya. Artinya saudagar atau pengusaha dengan pemerintah itu adalah mitra sampai kapan-kapan Bang. Indonesia dibangun jika tidak ada donasi dari para pengusaha juga tidak ada. Mungkin Aceh juga dulu ketika berperang ada donasi juga dari pengusaha-pengusaha. bukan Aceh saja. Indonesia ketika merdeka donasinya orang Aceh malah dari pengusaha. Ya betul. Seperti itu Bang. Berarti intinya seperti itu ya. Nih Rakanzia nih, kalau memang dari Bang Zuri tadi udah ngomongin bahwa pemerintah ayo cobalah berkoordinasi nih pemerintah PD ini. Ini sedikit curahan daripada mantan dewan dan sekarang mantan aktivis. Jian, pemerintah tidak punya. Saya pastikan pemerintah Kabupaten PD tidak punya database berapa jumlah pedagang yang umurnya masih kalangan muda, berapa pengusaha yang nggak ada itu. Mbak Pucuk tering demi nah Bang. Ya, nggak ada. Makanya sekarang pemerintah harus menyiapkan database. Ini harus bentuk kepedulian pemerintah kan itu regulasi. Pemerintah nggak perlu harus menyiapkan uang untuk apa, misalnya memberikan bantuan kepada para pedagang, bukan itu sebenarnya. Tapi pemerintah menyiapkan database agar para investor, orang-orang yang ingin Kabupaten PD ini tahu ini misalnya jogger di Bali, hanya ada di Bali, pusat perdagangan kaos seperti ini misalnya. Buka baju Bang. Ya kan? Buka baju itu sini. ada, ya. Di Kabupaten PD kan juga ada Sulaman, ada Sarung Bantal dan lain sebagainya. Berarti memanfaatkan UMKM ataupun usaha-usaha mikro masyarakat. Harus ada database. Nah, jadi seperti itulah. Nanti ya sedikit amanah dari Bung Zuhri kita, Ayah Mutiara pada pemerintah Kabupaten PD untuk punya database untuk bagaimana secara data itu menelaah pengembangan potensi-potensi Kabupaten PD, baik itu pedagang, anak muda dan lain-lain sebagainya. Semua sektor. Nah, untuk masyarakat, kalau Bang Zuhri bilang tadi, be yourself. Jadi jadilah diri kamu sendiri. Kamu jadi apa? Yang penting kamu jangan ke kiri-kirian, tetapi harus ke kanan-kananan. Ke kanan-kananan ya. Kalau Bang Ruli bilang tadi, kalau memang anak muda ataupun para pedagang itu manfaatkanlah kondisi zaman sekarang, zaman now. Itu bagaimana memanfaatkan teknologi, memanfaatkan digital itu karena memang PD adalah Cinakling pada dasarnya pedagang, jadi memang harus memanfaatkan kondisi-kondisi kekinian. Walaupun muka campli Bang ya. Walaupun muka campli, muka boyti masih. Kembali ke kita orang PD. Orang PD adalah sebagai Cina Hitam. Sebagai Cina Hitam, the Chinese Black Chinese. The Black Chinese ya. Saya bejit the Chinese one building. Cina Sabah Gedung. The Chinese one building. Berarti Cina Sabah Gedung. Oke, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih pada Bang Zuri udah mau cuap-cuap di cerita Zian.
Terima kasih Bang Ruli. Ini tamu sebenarnya nggak diundang nih, Raka. Ini tamu nggak diundang. Tapi dibutuhkan. Tapi sangat dibutuhkan tadi. Soalnya ada yang kosong. Wardana nggak datang nih, orang ada nih. Aduh, Wardana. Ini Bang Ruli rupanya luar biasa. Beliau lagi asik nyanyi katanya, Bang. Lagi asik berseni, bermusik ya. Lagi Makasih ada Wardana ya. kursinya ya. Makasih Wardana, makasih ya kursinya ya. Terima kasih pada semuanya. Ya, kami tarik undur dari kalian semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe, and di komen. Silakan dikasih ini ya. Ini ada tanda iklan lagi, iklan kayak gini, Wak. Apa iklan? Baca Mira. Baca DPR RI. Apa iklan? Oke, terima kasih. Sekjen kasih. Nanti nyambung lagi dah.